Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Dia Wimoryanti. Saya di sini akan menjelaskan tentang SCM, Supply Chain Management. Apa itu Supply Chain Management? SCM atau kepanjangan dari Supply Chain Management adalah rangkaian kegiatan atau usaha yang melibatkan cukup banyak pihak seperti mitra-mitra bisnis, dari pemasok bahan baku hingga ke produsen dan pihak selanjutnya, dan kegiatannya meliputi merencanakan, pengendalian, dan menjalankan arus produk hingga tahap-tahap produk ke konsumen secara efisien dan hemat biaya produksi. Tujuan adanya kegiatan supply chain management ini yaitu mengelola serta mengatur permintaan dan penawaran secara efektif dan efisien, sehingga mampu memaksimalkan nilai pelanggan dan dapat bersaing dengan produsen lain di pasar. Prinsip dari supply chain management adalah koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan arus barang atau jasa, baik di dalam maupun antar organisasi, dengan semua pihak yang mengelola, mulai dari desain produk, produksi, pemasaran, akuntansi, dan bagian-bagian lainnya. Berikut proses-proses dalam supply chain management. Proses yang pertama yaitu perencanaan. Aktivitas yang terlibat dalam tahap perencanaan mulai dari prakiraan permintaan konsumen, perencanaan pembelian, dan perencanaan produksi, hingga persiapan tenaga kerja dan transportasi. Perakiraan permintaan konsumen dilakukan agar penjual dapat mengetahui jenis dan jumlah produk yang harus dipersiapkan selama kurun waktu tertentu. Dalam melakukan perakiraan, penjual harus melihat laporan penjualan dan inventaris, serta memperhatikan tren pasar, untuk melakukan prediksi permintaan secara otomatis. Proses yang kedua yaitu pembelian atau pengadaan. Setelah mengetahui jenis dan jumlah barang yang harus dibeli melalui demand forecasting, kini saatnya untuk memperoleh barang tersebut. Procurement atau pengadaan adalah perolehan barang dengan harga terbaik dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Proses pengadaan ada beberapa tahap, yaitu pengajuan pembelian, penilaian pengajuan, peraturan pembelian, dan pemesanan ke pemasok. Admin bertanggung jawab untuk memeriksa dan mencatat apa saja yang harus dibeli dan kemudian mengajukannya kepada manajer pembelian. Pengaduan akan menjadi lebih mudah dan sederhana dengan bantuan sistem manajemen pembelian. Dengan perangkat lunak ini, Departemen Pembelian dapat membuat permintaan penawaran, purchase order, persetujuan pembelian, dan kontrak payung secara instan. Procurement software yang baik bahkan menyediakan supplier portal untuk mempercepat proses pemesanan ke pemasok. Proses yang ketiga yaitu produksi.
Proses produksi merupakan proses pengolahan seluruh bahan baku menjadi produk jadi. Proses ini biasanya tidak hanya melibatkan tenaga kerja manusia, tetapi juga mesin. Pemberhentian dalam proses produksi dapat menyebabkan penundaan pengiriman pesanan dan tentunya menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Oleh karena itu, downtime harus dihilangkan dengan memastikan produktivitas tenaga kerja, mesin, dan peralatan yang digunakan selama produksi. Proses yang keempat yaitu pengelolaan gudang. Setelah produksi barang selesai, maka barang tersebut harus masuk ke dalam gudang penyimpanan. Pengelolaan gudang terdiri dari proses memasukkan, mengeluarkan barang, pengambilan dan pengepakan, cross-docking, dan stok opname. Setiap barang yang masuk dan keluar harus tercatat. Stok opname juga harus dilakukan secara berkala agar tidak ada perbedaan antara jumlah fisik barang yang sebenarnya dan yang tercatat dalam pembukuan. Seluruh aktivitas di gudang yang memakan waktu ini dapat diotomatisasikan dengan bantuan warehouse management software. Proses selanjutnya yaitu pengiriman pesanan. Setelah pengambilan dan pengemasan barang dari gudang, maka langkah selanjutnya adalah pengiriman ke pelanggan. Kurir dan transportasi harus sudah siap sebelumnya agar barang dapat segera dikirim. Proses yang terakhir yaitu pengembalian pesanan. Pengembalian pesanan biasanya terjadi ketika konsumen mengajukan pengembalian karena terdapat kerusakan, kekeliruan, atau keterlambatan. Berikut cara mengoptimalkan supply chain management dengan solusi otomatis. Semakin besar bisnis Anda, maka semakin kompleks pula rantai pasokan Anda. Untuknya, dengan bantuan teknologi, Anda tidak hanya dapat menyederhanakan tetapi juga mengoptimalkannya. Caranya adalah dengan meningkatkan efisien dalam setiap proses yang terlibat dalam manajemen rantai pasokan. Anda harus memastikan bahwa bisa memperoleh barang atau bahan baku dari pemasok dalam waktu dan jumlah yang tepat, sehingga tidak ada penundaan yang menghambat pemenuhan kebutuhan. Dengan sistem supply chain management Hasmicro, Anda dapat mengotomatiskan seluruh proses dalam manajemen rantai pasokan, mulai dari perencanaan, termasuk prediksi permintaan, pengadaan barang, pengecekan stok barang, pengiriman pesanan, hingga pengambilan barang. Integrasikan sistem ini dengan sistem lainnya, seperti akuntansi, penjualan, dan logistik untuk mendapatkan visibilitas rantai pasokan yang lebih lengkap. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.